Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah judul yang sangat spektakuler di kalangan umat Islam, yaitu sebuah penakluk, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih dengan keperkasaannya, dengan kewibawaannya, meruntuhkan sebuah benteng yang sangat fenomenal yang kita kenal dengan benteng Konstantinopel. Kita ketahui bahwa benteng ini berdiri selama ribuan tahun, tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Namun ketika kita melihat bahwa benteng ini berdiri kokoh, merupakan lambang kekufuran ketika itu. Nah, ekspedisi atau penyerangan telah banyak dilakukan oleh generasi-generasi Islam pertama, dimulai pada zaman Khalifah Utsman bin Affan sampai kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, kira-kira pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas pernak-pernik apa saja yang melatar belakangi umat Islam sehingga termotivasi untuk menaklukkan sebuah benteng besar ini. Pada kesempatan ini kita telah kedatangan narasumber, yaitu Bang Ammar, akan menjelaskan bagaimana motivasi Muhammad Al-Fatih kemudian bisa menaklukkan Konstantinopel. Pada kesempatan ini kita akan bertanya langsung kepada beliau, bagaimana sebenarnya apa motivasi dan tujuan Muhammad Al-Fatih menaklukkan sebuah benteng yang besar, sebuah imperium yang sangat luar biasa, bisa ditaklukkan oleh seorang pemuda yang berumur 21 tahun. Bagaimana Bang Ammar, kalau kita melihat kekokohan benteng ini bisa ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Jadi seperti ini Bang, ketika kemudian kita berbicara tentang persoalan penaklukan Konstantinopel, maka sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, maka sebelum-sebelumnya itu ada usaha-usaha yang dilakukan oleh sahabat-sahabat sebelumnya, tetapi mengalami kegagalan pada saat itu. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih dan tentara-tentaranya mencoba untuk menaklukkan Konstantinopel. Tetapi telah lebih 20 hari di dalam sejarah dikatakan bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih menyerang Konstantinopel, tapi juga mengalami kegagalan pada saat itu. Dan tidak mampu kemudian menembus dinding-dinding dan rantai Konstantinopel pada saat itu. Nah, setelah itu kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih mengumpulkan sahabat-sahabat dan tentara-tentaranya pada saat itu dan bertanya kepada beliau, "Wahai saudara-saudaraku, wahai tentara-tentaraku sekalian, adakah di antara kalian yang bisa memberikan solusi bagaimana kemudian kita menaklukkan Konstantinopel, bagaimana kemudian kita menembus dinding-dinding Konstantinopel, menembus rantai-rantai Konstantinopel pada saat itu?" Kemudian pada saat itu sahabat kemudian terdiam pada saat itu. Kemudian tiba-tiba Sultan Muhammad Al-Fatih terpikir oleh Syekh Samsuddin dan berkata kepada tentara-tentaranya, "Wahai saudaraku, panggilkan saya Syekh Samsuddin, karena beliaulah yang mampu kemudian memberikan kita saran bagaimana kemudian kita menembus dinding-dinding Konstantinopel." Maka pada saat itu tentara Sultan Muhammad Al-Fatih datang kepada tenda Syekh Samsuddin dan memanggil Syekh Samsuddin, "Wahai Syekh, Sultan telah memanggilmu. Dia ingin mendengarkan pendapatmu bagaimana kemudian kita menaklukkan Konstantinopel." Tetapi panggilan itu tidak dijawab oleh Syekh Samsuddin. Kemudian tentara itu kembali kepada Sultan, "Wahai Sultan, Syekh tidak menjawab panggilanmu pada saat itu." Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih mengatakan, "Panggil ia sekali lagi. Ini adalah keadaan yang sangat penting. Panggil ia sekali lagi." Maka tentara beliau kemudian datang ke tenda Syekh Samsuddin dan mengatakan, "Wahai Syekh, Sultan Muhammad Al-Fatih telah memanggilmu dan dia ingin mendengarkan pendapatmu bagaimana kemudian kita menaklukkan Konstantinopel." Kemudian panggilan itu lagi-lagi tidak dijawab, Bu. Nah, kemudian kembali lagi kepada Sultan, "Wahai Sultan, Syekh tidak menjawab panggilanmu." Maka pada saat itu Sultan Muhammad Al-Fatih dengan begitu tergesa-gesa dan kemudian mencabut pedangnya pada saat itu dan merobek-robek tenda itu. Apa yang terjadi pada saat itu, Bung?
Yang terjadi pada saat itu adalah Syekh Samsuddin sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Air matanya membasahi jenggotnya, dia sedang bermunajat meminta pertolongan kepada Allah bagaimana kemudian ia menaklukkan Konstantinopel pada saat itu. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih tersadar, kemudian duduk sambil menunggu Syekh Samsuddin dari munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, pada saat itu setelah kemudian selesai Syekh Samsuddin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia menghampiri Sultan Muhammad Al-Fatih dan berkata, "Wahai Sultan, jika engkau ingin menaklukkan Konstantinopel, maka lakukanlah suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya." Saya ulang Bang, bahwa Syekh Samsuddin mengatakan bahwa lakukanlah suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian teringat, berpikir pada saat itu, merenung pada saat itu. Teringat bagi dia ketika kemudian ia berumur 8 tahun saat Syekh Samsuddin menggandeng tangannya dan melihat Konstantinopel dari kejauhan. Dan kemudian Syekh Samsuddin mengatakan pada saat itu, "Wahai Muhammad kecil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Latuftahannal Konstantinia ala biyadi rojulin." Akan ditaklukkan Konstantinopel di bawah tangan seorang pemuda. Fala ni'mal amiru amiruha, fala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Itulah yang kemudian menginspirasi kenapa kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih begitu gigih bagaimana kemudian ia mau menaklukkan Konstantinopel. Karena sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Saya kira seperti itu Bang. Subhanallah, kalau kita tadi menjelaskan penjelasan dari Bung Ammar, bagaimana setelah Sultan Muhammad Al-Fatih mendapatkan sebuah nasihat yang agung dari Syekh Samsuddin, lakukan sesuatu yang jarang dilakukan oleh orang lain untuk menaklukkan sebuah Konstantinopel itu. Nah, bagaimana kemudian Muhammad Al-Fatih terinspirasi oleh sebuah hadis tadi, yaitu sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang mampu menaklukkan benteng Konstantinopel tersebut. Nah, kira-kira strategi militer seperti apa yang diterapkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih sehingga mampu menembus benteng yang sangat kokoh? Karena kita ketahui bahwa selama 20 hari lebih Muhammad Al-Fatih menyerang benteng Konstantinopel itu, namun tidak membuahkan hasil apapun. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Bung Ammar, strategi apa yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih sehingga bisa menembus benteng yang sangat kokoh itu. Oke, jadi seperti ini Bang. Ketika kemudian setelah selesai Syekh Samsuddin memberikan inspirasi kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, maka Sultan Muhammad Al-Fatih menemukan suatu ide yang cemerlang yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya pada saat itu. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih pada saat itu Bang telah mengumpulkan sahabat-sahabat dan tentara-tentaranya. Kemudian berkata di depan saudara-saudaranya, "Wahai saudara-saudaraku sekalian, wahai tentara-tentaraku sekalian, saya sudah menemukan satu cara bagaimana kemudian kita menaklukkan Konstantinopel. Dan hanya ada satu cara bagaimana kemudian kita menembus dinding-dinding Konstantinopel dan rantai-rantai Konstantinopel." Maka Sultan Muhammad Al-Fatih mengatakan kepada saudara-saudaranya, cara itu adalah kita harus lewatkan kapal-kapal kita ke atas bukit-bukit Galata. Masya Allah. Iya. Kemudian sahabat dan tentara merasa bingung pada saat itu. Melewatkan kapal, wahai Sultan, apakah itu mungkin? Yang seharusnya kapal kita harus melewati lautan, melewati bukit, apakah itu mungkin, wahai Sultan? Maka Sultan Muhammad Al-Fatih mengatakan pada saat itu, jika kalian cara ini merasa tidak mungkin, maka orang-orang Konstantinopel di dalam sana merasa sama tidak mungkinnya. Karena inilah cara satu-satunya bagaimana kemudian kita menaklukkan Konstantinopel. Maka apa yang terjadi pada saat itu Bang? Maka pada malam itu 21 April 1453,
Maka pada malam itu mereka kemudian memindahkan kapal-kapal mereka ke atas bukit-bukit Galata. 72 kapal pindah dari Selat Bosporus ke Selat Tanduk pada malam itu. Kemudian pada saat itu, pada tanggal 22 April 1453 di pagi hari, orang-orang Konstantinopel kemudian menyaksikan suatu pemandangan yang merenggut nyawa mereka. Suatu teriakan takbir dari bukit-bukit Galata dengan 72 kapal satu persatu menuruni bukit-bukit Galata itu. Nah, kemudian mereka mendengarkan sebuah teriakan takbir dari tentara-tentara Sultan Muhammad Al-Fatih pada saat itu. Masya Allah, kalau kita tadi mendengar penjelasan dari Bung Ammar, bagaimana luar biasanya Sultan Muhammad Al-Fatih mendobrak dinding kejahiliaan ketika itu, membawa sebuah kapal di atas bukit Galata. Kira-kira sebagai generasi pelanjut, khususnya generasi-generasi muda sekarang ini yang terinfeksi penyakit hedonisme, materialisme, yang seolah-olah mereka sibuk dengan urusan-urusan mereka sendiri. Mereka seolah tidak memperhatikan keadaan sekeliling. Mereka justru disibukkan dengan persoalan-persoalan sepele. Misalnya, persoalan-persoalan yang dianggap sepele kemudian dibesar-besarkan. Nah, kira-kira bagaimana relevansi antara penaklukan Konstantinopel dengan keadaan pemuda kita sekarang, sehingga kita, khususnya kaum muda ya, bisa melanjutkan staf kepemimpinan Muhammad Al-Fatih, yaitu membawa kejayaan Islam ke jalan yang semestinya, seperti yang dicontohkan oleh generasi awal kita, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan generasi-generasi yang mulia pada khususnya. Oke, kalau kita berbicara persoalan bagaimana hikmah atau apa hikmah yang bisa kita kemudian ambil dari kisah Sultan Muhammad Al-Fatih dengan kondisi umat hari ini atau pemuda-pemuda atau syabab-syabab pada saat ini, maka tentunya kita harus bersemangat meniru kegigihan Sultan Muhammad Al-Fatih yang melakukan suatu hal yang tidak pernah direncanakan oleh orang-orang sebelumnya. Maka bukan suatu hal yang mustahil, Bang, ketika Rasulullah SAW sudah berjanji kepada umatnya. Bukan suatu hal yang mustahil ketika Rasulullah SAW telah mengatakan di dalam sebuah hadisnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, atau kita semua umat Islam, jika kita ingin kemudian membangkitkan Islam, maka mari kemudian kita sambut janji-janji Rasulullah SAW, seperti janji Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Kemudian akan ada khilafah yang mengikuti metode kenabian. Oleh karena itu, mari kita sambut janji ini. Kalau orang-orang di luar sana mengatakan bahwa khilafah ini suatu hal yang utopia, suatu hal yang mustahil terjadi, maka biarkanlah mereka mengatakan, tetapi mari kita sambut janji itu. Mari kemudian kita pegang janji Rasulullah, seperti kemudian bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih mengadopsi atau memegang janji Rasulullah ketika saat mengatakan Latuftahanal Konstantinia pada saat itu. Jadi itu yang kemudian bisa kita ambil dari hikmah ini. Bagaimana kita melakukan suatu hal yang baru di dalam perjuangan ini, sehingga Islam itu tegak di permukaan bumi ini. Jadi seperti itu, Bang. Baik, untuk menutup perbincangan kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah kata-kata indah tentang pemuda yang mengatakan bahwa laisal fata mayyakulu kana abi. Bukanlah pemuda yang mengatakan bahwa ini adalah ayahku. Innal fata mayyakulu ha anada. Bahwa sesungguhnya pemuda itu adalah yang mengatakan inilah diriku. Takbir. Allah Akbar. Saudara-saudara sekalian, itulah tadi penjelasan lebar mengenai Konstantinopel oleh Bung Ammar. Semoga memberikan sebuah manfaat yang besar, terutama bagi kaum muda, sehingga mereka mampu bergerak melakukan aktivitas yang mulia, yaitu hidup di bawah naungan Islam. Saya teringat dengan kata-kata yang indah dari mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu John F. Kennedy, yang pernah mengatakan, kaum muda yang diperlukan adalah orang-orang yang mampu memimpikan sesuatu yang tidak pernah diimpikan oleh orang lain. Mungkin hampir sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Samsudin tadi kepada Muhammad Al-Fatih, bahwa untuk menaklukkan
benteng yang besar itu diperlukan sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Saudara-saudara sekalian, bahwa sesungguhnya ada sebuah peristiwa, ada sebuah bisyarah yang Rasulullah SAW pernah katakan kepada para sahabat, yaitu tegaknya sebuah benteng yang sangat kokoh, yaitu Roma. Dan itu merupakan sebuah janji dari Rasulullah SAW bahwa kota Roma kelak akan ditaklukkan oleh umat Islam. Makanya dari itu, saudara-saudara sekalian, mari kita bersungguh-sungguh mengeluarkan segala potensi yang kita miliki, bagaimana kejayaan ad-dinul Islami bisa menguasai dunia. Roma menanti kita semua.